Halo semuanya, selamat datang kembali di Isoku Tech dan kali ini kita akan bahas lagi informasi terbaru seputar teknologi yang kemarin udah bahas banyak banget. Dan kalau misalkan teman-teman pengen loncat langsung ke informasi yang pengen kalian denger atau lihat, itu bisa langsung cari di timestamp bawah. Loncat-loncat aja nggak apa-apa, yang penting dilihat seutuhnya dan iklannya jangan di skip. Oke, langsung aja kita masuk ke informasi pertama episode Tech News kali ini. Akhirnya tanggal 11 Mei 2023 agak sedikit terlambat sih, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas aja. Akhirnya Asus ROG khususnya itu mengumumkan handheld konsol gaming pertama mereka, yaitu ROG Ally. Ya, setelah sekian lama digembor-gemborkan, cuman muncul rumor-rumornya, kali ini memang benar-benar dirilis di tanggal 11 Mei kemarin. Nah, ROG Ally ini seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, benar dia menggunakan CPU terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen Z1 dan juga menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme. Jadi dua-duanya ini dipakai di ROG Ally. Nah, untuk harganya seperti teman-teman lihat di sini itu mulai dari $599 dan untuk saat ini masih pre-order ya, dari tanggal 11 Mei sampai nanti dirilis tanggal 16 Juni. Untuk rilis globalnya 16 Juni. Jadi siap-siap lah kalau misalkan pengen menikmati ROG Ally, ya nabung dari sekarang, ya kan. Bentuknya seperti ini teman-teman ya, seperti yang udah dirumorkan mengenai bentuk dari ROG Ally. Ya mirip-mirip handheld konsol yang ada sekarang ya, seperti Steam Deck, kemudian apalagi yang konsol gaming. Nintendo Switch kan nggak gini ya, Steam Deck lah yang kayak gini. Jadi memang ini diperuntukkan untuk menyaingi Steam Deck gitu. Nah, kita bahas dulu untuk CPU-nya sendiri atau IPU atau prosesornya sendiri. Di sini kita udah tahu bahwasannya si ROG Ally ini menggunakan Ryzen Z1. Nah, Ryzen Z1 ini seperti yang udah dibahas, sebenarnya udah saya bahas. Jadi untuk CPU-nya, untuk Central Processing Unit-nya itu dia menggunakan arsitektur yang sama dengan Phoenix, AMD Ryzen Phoenix, yaitu 7040 series ya kalau nggak salah. Itu dia menggunakan arsitektur Zen 4. Kemudian untuk GPU-nya atau grafiknya dia menggunakan RDNA 3. Jadi persis banget seperti AMD Ryzen Phoenix series 7040 series, itu mirip banget. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat yang kemarin juga udah saya bahas di sini, untuk Z1 Extreme itu 8 core 16 thread dengan 12 RDNA 3 core. Jadi untuk GPU core-nya itu 12 core. Kemudian untuk cache memorinya 24 MB dan untuk Z1 yang reguler yang biasa itu dia 6 core 12 thread dan untuk GPU core-nya 4 core. Jadi 4 RDNA 3 core dengan 22 MB cache memorinya. Nah, klaim daripada si AMD dan juga ROG Ally itu untuk performanya 50% lebih tinggi dibandingkan dengan Steam Deck pada daya 15 watt atau 2 kali lipat ketika ROG Ally dan juga Steam Deck ini berada di performa paling tingginya, yaitu di TDP 35 watt. Jadi dia lebih kencang. Ini klaim daripada ROG Ally ya. Kemudian juga di sini untuk CPU atau EPU dari AMD Ryzen Z1 ini juga support dengan ray tracing dan juga FSR. Dan untuk desainnya ini kita bahas untuk desainnya sendiri. Desainnya seperti ini dan untuk tombolnya sama ROG dinamai dengan flat dome design. Lanjut kita ke layarnya. Layarnya sendiri dia menggunakan 7 inci dengan refresh rate 120 Hz. Yang memiliki respon time 5 milisecond. Nah, di sini untuk resolusinya itu 1080 atau Full HD yang memiliki brightness 500 nit. Nah, ini karena belum pegang ya kita belum lihat nih seperti apa. Tapi kalau 7 inci dengan resolusi Full HD, wah ini mantep kayaknya teman-teman. Nah, ini kalau posisi ROG Ally itu dibongkar atau layer per layernya ya teman-teman ya. Jadi ini kayaknya bagian belakang, ini casing. Oh, sorry, ini layar. Kemudian ini casingnya dan ini untuk mainboardnya. Wah, fan-nya ada dual fan ini. Jadi gak main-main ROG membuat ROG Ally ini. Kemudian nah ini untuk tatanannya kalau udah dipasang semuanya. SSD-nya dia menggunakan PCI Express 4.0 loh, bayangkan ini udah kenceng banget ya. PCI 4.0 yang diklaim memiliki kecepatan sampai 4,5 GB per second. Wah, ini luar biasa. Dan RAM-nya menggunakan LPDDR5 6400. Jadi ini bisa dibilang ROG Ally ini apa ya? Laptop gaming tapi dalam bentuk konsol gitu kan ya. Nah, menariknya teman-teman, Asus ROG Ally ini juga support dengan Asus SG Mobile. Asus SG Mobile itu adalah
modul untuk eksternal GPU. Jadi kalau misalkan merasa Asus ROG Ally ini nggak begitu powerful, pakai VGA luar itu bisa, pakai VGA desktop bisa. Wow, luar biasa. Jadi seperti ini teman-teman. Ini Asus ROG Ally-nya, disambungkan dengan Asus XG Mobile, ya kan? Lalu dia bisa diletakkan atau ditampilkan di layar dan sebagai konsol duduk gitu, bukan konsol handheld lagi. Waduh, ini yang mungkin Steam Deck gak punya ya. Nah, informasi yang selanjutnya yaitu ada kabar dari MediaTek yang udah ancang-ancang untuk menyambut persaingan dari SoC terbaru miliknya Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Ya, Snapdragon 8 Gen 3 ini udah banyak sekali pembahasan atau bocoran mengenai ini SoC gitu. Nah, MediaTek akhirnya bersiap-siap untuk menyambut atau menyaingi Snapdragon 8 Gen 3 dengan mengeluarkan Dimensity 9300. Nah, kabar ini masih sifatnya rumor ya. Jadi belum benar-benar ada karena memang keduanya ini belum dua SoC ini belum dirilis. Jadi kita cuman bisa mengendus-endus aja kabarnya. Masih meraba-raba. Nah, katanya dari rumor yang beredar dari WCCF Tech ini, si Dimensity 9300 itu akan menggunakan 4 core Cortex X4 yang terbaru. Ya apa aku ngomongin, pokoknya gitu. Jadi rumornya itu dia akan menggunakan fabrikasi dari TSMC N4P atau fabrikasi 4 nanometer miliknya TSMC. Nah, kalau Snapdragon 8 Gen 3 rumornya itu cuma menggunakan 2 core Cortex X4. Di MediaTek Dimensity 9300 ini dia menggunakan 4 core Cortex X4 yang secara logika seharusnya performa dari Dimensity 9300 ini lebih tinggi daripada Snapdragon 8 Gen 3 ya. Kalau memang benar-benar seperti ini, karena ini sifatnya rumor. Sekali lagi ini rumor, masih rumor ya. Nah, Dimensity 9300 ini menggunakan konfigurasi 4+4, di mana 4 pertama yang saya udah disebutkan tadi yaitu Cortex X4, kemudian 4 core yang lainnya ini kemungkinan itu dia akan menggunakan Cortex A720. Jadi 4 Cortex X4 dan juga 4 Cortex A720. Beda dengan Snapdragon yang di situ dia menggunakan 3 jenis Cortex kalau nggak salah ya. Ada Cortex X4, A720 ini, kemudian ada efisiensi core kalau nggak salah A5 sekian. Iya kalau nggak salah ya, ada efisiensi core. Nah, di MediaTek Dimensity 9300 ini konfigurasi efisiensi core itu nggak ada gitu. Nah, yang dikhawatirkan di sini ketika menggunakan konfigurasi seperti ini adalah dari suhu kerja daripada SoC MediaTek 9300 sendiri. Ya kita lihat aja lah nanti gimana Dimensity 9300 ini menaklukkan panasnya daripada SoC yang mereka buat sendiri. Informasi terakhir yaitu masih seputar chipset. Nah, di sini adalah chipset terbaru dari Apple yaitu M3 dan juga M3 Pro. Nah, ini ada sebuah bocoran pengujian terhadap sebuah chipset baru dari Apple yang masih belum tahu ini namanya apa, tapi di situ terlihat bahwasannya ini kemungkinan adalah M3 series. Jadi Apple itu menguji coba chipset dari M3 dan juga M3 Pro. Nah, untuk spesifikasinya gimana? Jadi yang terlihat dari pengujian itu chipset daripada Apple yang terbaru ini dia memiliki 12 core, di mana 6 core-nya itu merupakan performance core dan juga 6 core-nya yang lainnya adalah efisiensi core. Dan juga untuk grafisnya atau GPU-nya dia menggunakan 18 core. Dan untuk memori atau RAM-nya 36 GB. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan M1 Pro itu cuma 8 core, 8 core CPU dan juga 14 core GPU dengan memori 32 GB. Untuk M2 Pro yang kemarin rilis di bulan Januari itu cuman memiliki 10 core CPU dan 16 core GPU dengan memori 32 GB. Jadi dilihat dari jumlah CPU-nya ini aja, jumlah komponen yang ada di dalam chipsetnya M3 ini itu udah kelihatan nanti performanya juga bakalan luar biasa kan ya guys ya. 12 core loh ini, 12 core dengan 6 core performance, 6 core efisiensi. Dan lagi grafiknya itu 18 core, GPU-nya 18 core. Wah luar biasa.
besar kemungkinan atau diduga untuk fabrikasinya akan menggunakan fabrikasi 3 nanometer. Loh. Ya Allah, gila tambahan. Ya opo ngene kira M2 ae durung nyoba kan ya. Ini wis mulai mau keluar M3 loh, yes. Aku iso nyoba M3 Indosat karo Telkomsel. Nah, gimana guys? Itu dia adalah informasi yang kita kumpulkan untuk episode kali ini. Gimana menurut kalian? Menarik toh? Kalau menarik ya wis lah, langsung di-share aja video ini. Ingat, subscribe ya. Subscribe dan juga komen di bawah. Gimana menurut kalian? Oke, dan saya kira cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa seperti biasa, wis pokok iku lah guys yo, kesel aku penutupan. See you on the next video dan see you on the next tech news. See you on the next tech news episode selanjutnya. Saya Fat pamit undur diri. Dadah, bye bye. Salam teknologi.